Audio Jungle. Para masyayikh, para ulama, para habaib, para syarifah, para kiai, para bunyai, utamanya Ibu Nyai Indah. Ini kalau di sana sudah makomnya bunyai. Tak dengar dari awal bacanya fasih. Pondokan ini bunyai. Bunyai yang kesasar jadi bupati. Juga wakil bupati, semoga di bawah riasah kepemimpinan panjenengan berdua, Luwu Utara benar-benar menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Aman, makmur, damai, rukun, sejahtera, rakyatnya bertakwa kepada Allah, pemerintahnya adil, dan diberkahi juga diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan untuk ini marilah kita membaca Fatihah, semoga benar-benar menjadi kenyataan. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillah. Kiai Alwi, ya benar ya, Ketua PCNU Luwu Utara, Kiai Sinten Blitar nih, Kiai Manan dari Luwu Timur, entah kemana kok tahu-tahu kesini ini dalam rangka apa ini? Nggih. Enggak sempat kenalan ini semua. Yang Rais Suriah ya. Masya Allah. Malah menjemput kami. Seluruh masyayikh, pengasuh pesantren, pengasuh majelis taklim, pengurus NU, jajaran Suriah Tanfidiyah, cabang MBC Ranting, juga pengurus-pengurus takmir. Insya Allah kita semua dunia akhirat dikepalkan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Amin. Allahumma amin. Banom-banom badan utuh NU, ada muslimat, mana muslimatnya? Ada muslimat? Ada. Enggak mau ngaku, mau pengen nomor. Fatayat? Ada. Sahabat Ansor? Ya. Rijalul Ansor ada di Luwu Utara? Belum. Segera dibentuk. Banser? Ada di mana-mana. Ada di mana-mana. Nah, Banser mohon terus ditambah anggotanya. Amin. Rekrutmen harus terus. Soal seragam nanya bupati. Bupati tinggal panggil itu DPR, kamu NU itu seragam 2 banter, kamu NU itu seragam 2 banter, selesai. Kalau nggak mau, Bupati telepon saya, DPR Fulan nggak mau belikan seragam, nanti tak viralkan, besok nggak usah dipilih lagi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.
Semoga semuanya berkah dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Seluruh hadirin hadirat, dulu ketika ada COVID, semua pakai Zoom, itu bilangnya bukan hadirin hadirat, para hadirin dan hadirat. Hadirin dan hadirat yang hanya ikut dari luar, itu namanya hadirat. Bapak Ibu semuanya, semoga sehat. Tak pakai bahasa Jawa, ada yang amin apa enggak? Muko-muko duit akeh. Amin. Loh kok banyak yang ngerti? Muka-muka keluargane ayam tentrem sakinah mawaddah warahmah. Muka-muka bapak setia mboten wayuh. Amin. Amin apa enggak Bu? Amin apa enggak? Mboten wayuh. Amin. Amin apa enggak amin? Lah ya muga-muga mboten wayuh. Berarti tambah loro. Semoga Luwu Utara makmur, aman, Amin. damai, dan cepat atau lambat semoga bisa pergi ke Baitullah. Amin. Amin Allahumma. Mari membaca istighfar sebentar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman amalan salihah. Sekali lagi suara tinggi. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman ووفقني عملا صالحا ووفقني عملا صالحا اللهم صل على سيدنا محمد. Saya serius begini, bahwa berislam secara benar itu wajib. Dan karena sekarang banyak aliran yang macam-macam, ada aliran yang benar, ada aliran yang agak benar, ada aliran yang tidak benar. Mana yang sunnah? Kelompok dan ustadz mana pemahamannya benar sesuai dengan Rasulullah SAW? Kelompok dan ustadz mana? Ustadz siapa yang ternyata penafsiran, penjelasan, pemahamannya tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dan kita awam. Bagaimana cara kita yang awam bodoh, nggak hafal Quran, nggak hafal tafsir, nggak menguasai usul fikih, nggak menguasai qawaidul fiqhiyah, nggak menguasai ulumul Quran, nggak menguasai mustalah hadis, nggak hafal ribuan hadis, tapi kepingin berislam sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Kepingin berislam selamat terhindar dari pihak-pihak yang menyimpang. Caranya gimana? Ikut para ulama. Selesai.
ikut para ulama. Yang enggak ulama enggak usah diikuti. Mengapa harus ikut ulama? Kami orang pondokan, pesantren. Yang namanya orang mondok berproses lalu menjadi ulama. Itu beda jauh, beda jauh dengan sanawiyah formal, aliyah formal, lalu S1, SAG formal, SUD. Siapa SUD? Beda banget. Ya, kami mondok, ya. Saya Marzuki mondok kami alami. Kuliah juga kami alami. Sampai akhirnya kayak gelar kayak begini. Yang namanya mondok itu ngaji Sahih Bukhari ya khatam. Itu mondok. Khatamnya enggak hanya sekali. Ramadan ini khataman Bukhari. Ramadan depan khataman Muslim. Ramadan berikutnya khatam Tirmidzi. Ramadan berikutnya khatam Abu Dawud. Terus begitu kutubus sittah. Nanti khataman lagi tahun depan. Yang namanya kiai itu khatam Bukhari berkali-kali. Khatam Muslim berkali-kali. Malah putus-putus. susah, malah susah. Kabel saja kabel. Saya alhamdulillah ini kebetulan dulu sekretaris yayasan tempat saya sekolah SMP. Tahu-tahu ketemu di sini. Luar biasa. Ilmu sehat. Mbah Yainya namanya Mbah Yai Ridwan. Mbah Yai Ridwan itu punya adik langsung namanya Bunyai Hajah Fatimah. Bunyai Hajah Fatimah adiknya Ki Ridwan itu punya putra namanya Ibunya Siti Zainab. Ibunya Siti Zainab punya putra namanya Marzuki yang ada di sini. Beliau tahu yang namanya ngaji di pondok Ki Ridwan. Monggo wakil seperti yang kami alami, ngaji Sahih Muslim Yai itu sebulan harus khatam. Pagi pada subuh ngaji sampai sekitar jam 11. Istirahat sholat zuhur, tidur sebentar. Pada zuhur sampai asar. Lalu pada asar ngaji kitab rumah. Pada maghrib nanti istirahat. Setelah isya ngaji lagi sampai jam tengah malam. Begitu sebulan khatam. Lalu Sahih Bukhari 4 jilid itu sebulan juga khatam. Ini saksinya. Lalu kitab Ihya Ulumuddin 4 jilid sebulan juga khatam. Itu orang mondok berproses jadi kiai. Itu pun nggak semuanya jadi kiai. Kenapa? Untuk memilih ini sesuai dengan Quran Sunnah. Ini nggak sesuai dengan Quran Sunnah. Cara memilahnya ikut kiai. Harus ikut kiai karena nyatanya kiai yang khatam Sahih Bukhari berkali-kali. Dan kiai pula yang tahu dalil. Bukan hanya khatam Sahih Bukhari Muslim, bukan hanya tahu dalil. Lebih dari itu kiai sebelum ngaji kitab yang gitu-gitu mesti sudah hafal Alfiyah dulu. Ini saksinya. Harus menguasai nahwu sorof dulu. Harus menguasai balaghah dan mantek serta usul fikih. Mengapa sebelum ngaji kitab gitu-gitu harus ngaji itu dulu? Karena tanpa nahwu sorof, balaghah dan mantek
Orang gampang salah paham kalau ada ayat-ayat majaziyah, kalau ada ayat-ayat mutasyabihat. Hanya dengan berguru kepada ulama dan menguasai ilmu alam, tentu hidayah dari Allah sangat berperan. Dengan cara itu orang bisa membaca Quran Sunnah dengan benar dan memahaminya dengan benar, dan yang melakukan itu namanya ulama. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tak beri contoh dikit-dikit. Sungguh mereka yang kita yang ikut ulama, dengan 1-2 orang semoga Allah memberi hidayah mereka. Amin. Yang tidak ikut ulama, akhirnya sama-sama muslim, tapi beda. Dan karena beda itu dia bukan hanya beda dengan ulama, bukan hanya beda dengan ulama, bukan hanya beda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi akhirnya juga beda dengan Rasulullah SAW. Contoh, kalau kita ikut ulama, ba'da sholat jamaah berwirid, wiridan, Astagfirullahaladzim, saudara itu bupati. Kalau yang nggak ikut ulama, nggak ikut Ahlus Sunnah wal Jamaah, nggak ikut Nahdlatul Ulama, anti wirid. Bahkan menurut mereka wirid itu bid'ah, nggak ada dalilnya. Nah, kalau kita pakai wirid, ikut ulama pakai wirid, ternyata ketika kita ngecek hadisnya, yang benar yang pakai wirid, bukan yang anti wirid. Dan itu ada di kitab Fathul Bari, Sahih Bukhari, halaman 324, juz 2. Sahih Muslim, juz 1, halaman 410. Inna raf'as sawti bil dzikri hina yansarifun nas minal maktubah kana ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh berzikir dengan suara dikeraskan setelah selesai sholat fardu, namanya wirid, kana ala ahdi Nabi. Tradisi seperti itu sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Berarti sunnah. Rasul mengamalkannya, Rasul mengerjakannya, Rasul memberi contoh. Ada tuntunan, ada contoh dari Rasulullah dan Sahih Bukhari Muslim. Tapi bagi yang tak terbiasa ikut ulama, mereka bilang itu bid'ah. Kita yang ikut ulama, meskipun nggak tahu dalil, kita ngamalkan saja, ternyata sunnah. Itu loh, untungnya kita ikut para ulama. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bagaimana selamatan untuk orang mati? Ya kita lakukan saja. Dalilnya mana? Harum. Dalilnya ikut para ulama. Mulai selamatan pertama, mayat dikubur, rombongan ustadz-ustadz yang ke makam itu kita minta kembali, lalu kita masukkan ke rumah tetangga plus teman-teman, kita beri makan. Itu namanya kalau Jawa sortana. Kalau di sini ada apa enggak? Apa namanya? Nggak ada namanya. Buka bumi. Kenduri makan, memberi makan di rumah duka. Setelah mayatnya dikubur, Buka bumi. ada kan? Ada. Itu kalau kita karena ikut ulama, ya kita lakukan. Uang ikut ulama. Bagi yang kepingin nanya dalil, tanya sendiri kepada ulama. Ya kan begitu. Tapi beberapa kelompok yang nggak mau ikut ulama, mereka berceramah dalam pelepasan mayit. Haram
masak-masak di rumah duka, haram makan bareng kenduri di rumah duka. Itu drama mereka kayak begitu. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 5417. 5417 an Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam annaha kanat idza matal mayyitu min ahliha fajtama'a lidzalika nisa'u thumma tafarraqna illa ahlaha wa khassataha amarat bi burmatin min talbina fatubikhat thumma suni'a thalik wa subbatit talbinatu alaih thumma qalat ya ma'syarun nisa kulna minha fa inni sami'tu Rasulullah yaqul at-talbinah mujimmatun li fu'atil marid. Hadis Bukhari nggak bisa dipungkiri bahwa ketika istri Rasulullah SAW Siti Aisyah dapat musibah keluarganya wafat, banyak kaum perempuan berdatangan takziah. Setelah mayat diberangkatkan dikubur, yang takziah pada bubar pulang, tinggal sanak famili, teman, tetangga. Saat itu Aisyah nyuruh pembantunya merebus talbina. Talbina itu susu, lalu supaya manis, sebelum direbus diberi kurma. Karena kurma manis, nanti direbus sampai mendidih, otomatis susunya terasa manis. Itu namanya talbina. Aisyah nyuruh pembantunya bibur matin min talbina, priok yang panci yang isinya talbina, fatubikhat, lalu direbus. Summa suni'at sani, lalu suruh bikin bubur sani. Setelah matang, subbatit talbinatu alaih, susu yang manis campur kurma tadi dituangkan ke bubur sari. Siap makan santap. Apa bilang Siti Aisyah? Kulna ya ma'syarun nisa, monggo bu dipun dahar. Apa ini? Apa bu? Monggo dipun dahar. Apa? Bahasa Inggrisnya ngetore edahar. Mandre. Mandre. Sungguh aku Aisyah mendengar langsung suamiku Rasulullah SAW bersabda, at-talbinah mujimmatun li fu'atil marid. Makanan seperti ini, sultanah tadi memberi makan di rumah duka setelah mayat dikubur, sungguh bisa membuat tenang hati orang yang mungkin panik, agak stres, depresi karena keluarganya baru meninggal. Wong Jawa ngarani sawanen. Apa sawanen? Sawanen. Hadis Bukhari, sawan. Hadis Sahih Bukhari yang melakukannya Siti Aisyah, istri Rasulullah, itu pun dilakukan atas izin dan sabda Rasulullah. Masak di rumah duka dan memberi makan kepada tamu di rumah duka setelah mayat dikubur. Dan kita melakukan itu karena kita ikut ulama. Beberapa teman muslim yang gak mau ikut ulama sampai sekarang mereka tetap mengatakan itu bid'ah, itu haram, bahkan ada menyebut itu syirik. Banyak aliran. Kita dengan Nabi sudah berjarak 1444 tahun yang lalu. Jarak sejauh itu, aliran bermacam-macam, dan kita awam gak tahu dalil, tapi dituntut berislam sesuai dengan Islamnya Rasul. Cara yang pas, yaitu ulama yang mewarisi ilmunya Rasulullah.
Al-ulama warathatul anbiya. Kenapa harus ikut ulama? Karena menurut Nabi, ulama lah orang-orang yang mewarisi ilmunya Allahumma shalli ala sayyidina. Saya membuat contoh sampai 10. Ya. Mau sampai ngantuk, nggak ngantuk, saya nggak tahu. Pokoknya saya sampai 10 contoh. Dengan ikut ulama ternyata sesuai dengan ajaran Rasulullah. Jadi sudah berapa? Sudah 4 ya? 1. Ini korupsi. Jadi jabat berapa? 1. Orang 9. Berwirid dibaca keras ya. Sama selamatan di rumah juga. Yang orang di luar NU menuju bid'ah, ternyata itu sunnah. Hadisnya Bukhari semua. Kita ikut ulama, ditanya, selamatan pahalanya sedekah diniatkan untuk orang mati, nyampe kah pahalanya? Sampai apa enggak? Sampai. Kita orang NU semua kompak sampai. Nyampe. Yakin nyampe. Tapi ada 1-2 orang di luar NU yang kalau terang putus nggak nyampe. Ya. Udah nggak usah pakai akal-akalan. Langsung dalil aja. Sahih Muslim 1672. Sahih Bukhari 2563. Ja'a ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajul. Ada seorang laki-laki suan menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, lalu dia bilang, "Ya Rasulullah, inna ummi tuwfiyat." Ada kalimat inna ummi matat. Riwayatnya macam-macam tapi maknanya sama. Ada riwayat inna ummi uftulitat nafsuha. Sungguh ibu saya wafat. Ibu saya mati. Apa atasaddaqu anha? Bolehkah aku bersedekah? Pahalanya untuk ibu. Ada kalimat lain, afalaha ajrun in tasaddaqtu anha. Apa ibu almarhumah dapat pahala kalau aku bersedekah selamatan ibu? Pahalanya untuk ibu. Ada kalimat afayan fa'uha in tasaddaqtu anha. Apa ibu saya mendapat kemanfaatan kalau aku mengadakan sedekahan selamatan? Pahalanya buat ibu. 3 pertanyaan itu semua ada di Sahih Bukhari Muslim. Oleh Nabi dijawab, nah. Boleh aku mengadakan sedekahan untuk ibu? Nah. Apa ibu dapat pahala kalau kami mengadakan sedekahan? Nah. Apa ibu dapat kemanfaatan? Nabi jawab, nah. Naam itu oyi. Yo. Boleh aku melakukan itu? Oyi. Malang itu dibalik. Iyo. Itulah kalau malang oyi. Apa? Iya itu keturunan Rasulullah SAW. Yang laki-laki namanya Iye. Sayyid Iye. Yang perempuan Sarifah. Kok Iye? Hadis Bukhari 2563, hadis Muslim 1672. Rasul ibu saya wafat, boleh aku mengadakan sedekah? Pahalanya buat ibu, boleh? Itu ada gunanya bagi ibu? Ada? Ibu dapat pahala? Iya. Kurang apa hadisnya? Sahih jelas. Bukhari Muslim. Sama-sama sana nggak tahu dalil, sini juga nggak tahu dalil.
Cuma kita ikut ulama, ternyata betul dalam arti sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Udah, kuncinya mengqallada aliman laqiyallaha saliman. Siapa yang manut ulama, ikut ulama, selamat ulama. Bahasa Jawa, meji medek. Selamat siji, Selamat kabeh. selamat siji, Selamat kabeh. selamat kabeh. Mbah Hasyim As'ari selamat, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani selamat, Syekh Maliki selamat, Habib Umar selamat. Kita semua termasuk Bupati selamat semua. Pokoknya sama-sama setempel, satu barisan dengan para ulama. Memang mereka yang mewarisi ilmunya. Saya tak cerita sedikit tentang bagaimana ulama itu orang yang dipilih mewarisi ilmunya. Mondok sebentar, tapi dipilih Allah mewarisi ilmunya Nabi. Itu dapat ilmu lebih banyak daripada yang mondok puluhan tahun, tapi kebetulan nggak dipilih Allah mewarisi ilmunya Nabi. Ini bapak ini kenal putra Kiai Ridwan itu namanya Kiai Hasbullah. Itu hafal Quran 1 bulan. Mau percaya sakarmu, nggak percaya sakarmu. Oh Pak D saya. Ya. Yang tak ceritakan Sahih Muslim hatam sebulan, Sahih Bukhari hatam sebulan. Itu ya Kiai Hasbullah. Dan saya kalaupun tahu hadis sak nomor-nomor, bukan karena saya baca, ya saya diajar sebulan hatam, bacanya cepet banget. Tapi anehnya, beliau mengajarkan kepada kami hadis secepat itu. Itu dilalah kersane Allah, kehendak Allah. Saya marzuki ditakdir Allah. Itu ingat hadis itu sak nomornya juga. Jadi kalau orang diangkat jadi nabi, dipilih Allah, diangkat jadi wali, juga dipilih Allah. Ternyata diangkat jadi kiai, juga dipilih Allah. Ki Hasbullah tadi hafal alfiyah 7 hari. Yang wajarnya anak mondok 2 tahun. Itu Ki Hasbullah 7 hari. Saya Hizib Nawawi yang tebalnya sama dengan surat Yasin, itu hanya sekali. Pada maghrib tulisan diberikan pada saya, suruh nyalin. Selesai nyalin tak kembalikan, itu langsung hafal. Padahal kalau wajar 2 minggu lah baru hafal. Terus kayak apa sih? Halo. Kita yang awam ini udah ikut ulamanya. Saya nggak bisa jahit baju, ya ikut penjahit, selesai. Ini bupati belum tentu bisa jahit, tapi bisa berpakaian dengan rapi karena taklid ya, taklid pada penjahit. Coba dia sakar kecil, aku tak gawe dewi, jahit dewi, tambah nggak karu-karuan. Rumah sampean jadi baik ya karena sampean manut kepada yang ahli bangunan, insinyur sipil. Coba sampean tak gawe dewe menteng kabeh Mas. Kesehatan ikut aja dokter spesialis. Saya nggak mau tak suntik sendiri mati.
kembalikan segala sesuatu kepada ahlinya. Nah, yang ahli di bidang dalil mendalil itu ulama. Yang tak bilang Bukhari hatam nggak sekali, berkali-kali. Tafsir hatam nggak sekali, berkali-kali. Sampai Bostur itu saking seringnya hatam Fathul Mu'in. Itu dulu ditambah berat. Kalau ngajar kitab Fathul Mu'in nggak pakai melek, Mas. Ini aja. Orang kayak saya begini ngajar Riyadhus Shalihin, ya mungkin jarak 2 meter begini, tak baca aja. Kok memang masih ada apa? Ada memo. Kembalikan sesuatu kepada ahli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya, selamatan, sedekahan, ganjarannya untuk yang mati nyampe. Dalilnya hadis Bukhari. Lalu yang keberapa ini? Yang keempat. Ya, kalau kita ikut ulama, selamatan itu sampai 7 hari. Ada, Bu? Selamatan pitung dino yuk. Enten, Mbak. Sik dilakoni apa mboten iki? Bagian. Jangan dikorupsi. Tetap 7 hari. Nah, kita ikut ulama saja. Mana dalilnya selamatan 7 hari? Tidak tahu. Kita ikut ulama. Kita ikut ulama. Beberapa orang bilang nggak ada dalil itu. Itu tradisi Jawa. Pengaruh dari agama Hindu. Katanya begitu kan? Bukan. Itu full sunnah Rasul. Itu ajaran Islam. Dan Marzuki ketika bilang sunnah Rasul harus bisa menunjukkan dalil sahih. Yes. Kenapa? Yes. Monggo yang buka YouTube, ketik kitab Ad-Dibaj Syarah Sahih Muslim juz 2 halaman 490, riwayat Imam Tawus bi isnadin sahih, riwayat sanadnya sahih. Yang kedua Al-Hawi lil Fatawi karangan Imam As-Suyuti juz 2 Bupati halaman 178 oleh Imam Suyuti juga dinyatakan sahih. Kebetulan kalimatnya sama dari 2 kitab itu. Innal mauta yuftanuna fi kuburihim sab'an. Sungguh orang yang sudah mati itu bakal mendapat cobaan, ujian, pertanyaan dari malaikat mungkar nakir selama 7 hari. Fakanu yastahibbun an yut'imu anhum tilkal ayam. Oleh karena itu maka sahabat murid Rasulullah SAW suka bersedekah makan selama 7 hari. Niat pahalanya untuk yang meninggal itu. Bukan kejawen, bukan pengaruh Hindu. Andai pengaruh Hindu di Bali ada 7 hari, ternyata nggak ada. Andai ini pengaruh Hindu di India ada 7 hari, ternyata nggak ada. Malah di Yaman ada, di Sudan ada, di Libya ada, di Saudi yang kampung-kampung yang nggak ketahuan askar ada 7 hari. Padahal Yaman, Mesir, Saudi, Sudan, negara yang nggak pernah kena pengaruh Hindu. Toh di sana malah ada 7 hari. India, Bali yang Hindu malah nggak ada 7 hari. Berarti 7 hari dituduh apa? Pengaruh ajaran Hindu itu fake.
Itu kita NU ikut ulama melakukan tradisi sedekah 7 hari merujuk pada hadis itu tadi. Clear. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kritik buat muslimat. Yang kritik orang di luar NU. Wong NU. Didik mangan. Tahlilan mangan. Yasinan mangan. Ya, makan dulu. Sholatan mangan. Rapat mangan. Khataman Quran mangan tok wis. Acara apapun diakhiri dengan makan. Ya. Kenapa? Ya jawab saja. Sunnah Rasul. Jawabnya sunnah Rasul. Dalilnya mana? Tanya kiai. Kalau saya suruh dalil ya mumet mas. Dalilnya tanya kiai. Nah riwayatnya tentang acara habis itu makan itu di kitab Ar-Rasail As-Salafi. Dia bertutur padahal ini Wahabi sebetulnya. Wahabi insaf. Wahabi yang mau jujur gitu loh. Dia bertutur seperti ini. Faqad kana sahabatur rasyidun yajtami'una fi buyutihim wa fi masajidihim wa bainahum nabiyyuhum sallallahu alaihi wasallam yatanasaduna al-ash'ar wa yatadzakaruna al-akhbar wa ya'kulun wa yashrabun wa ya'kulun wa yashrabun. Dahulu para sahabat biasa berkumpul di rumah-rumah gantian kayak tahlilan itu Bu, giliran rutin atau di masjid-masjid. Padahal ada Nabi di antara mereka. Nabi rawuh, Nabi datang. Wa bainahum nabiyyuhum. Apa acaranya? Yatanasadunal ash'ar. Mereka kumpul ada Nabi bersama Nabi. Acaranya mereka bergantian melantunkan bait-bait syair. Orang sini baca puisi gantian, orang Aceh Melayu baca puisi gantian, orang Arab dulu baca syair bergantian, orang NU juga baca syair bergantian. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al. Kalau kita baca syair bergantian, dahulu sahabat kumpul bersama Nabi, acaranya sama, membaca bait-bait syair bergantian. Yatanasadunal akhbar wa yatadzakarunal akhbar. Baca syair akhbar, sakultumlah dikit-dikit. Habis itu wayakulun wayakulun mangan ngombe, diakhiri dengan makan minum. Jadi kalau NU tahlilan mangan, yasinan mangan, peresmian kantor mangan. Apa salahnya? Emang Nabi juga gitu dulu. Sahabat juga begitu, sunnah Rasul. Dan saya nggak yakin pengajian malam ini sunnah Rasul. Ngajinya sunnah Rasul, baca Qurannya sunnah Rasul, baca sholawatnya sunnah Rasul, menghormati ulama, pejabat, umarok sunnah Rasul, ceramahnya sunnah Rasul. Tapi ngilangin makan dan minum setelah pengajian bukan sunnah Rasul. Nah,
Saya kalau diundang keluar lagi, tak bikin syarat. Saya datang asal sunnah Rasul 100%. Apa sunnah Rasul 100%? Jadi akhiri dengan makan dan minum. Itu baru sunnah Rasul 100%. Tak lihat nggak ada yang megang nasi bungkus. Itu panitia. Bangkrut panitia. Begini loh yang paling bagus. Acara begini jangan hanya oleh NU. Ini acaranya NU bersama Pemda. Apa acaranya? Haul bersama dan kirim doa untuk para ulama dan pejabat di lingkungan Utara yang sudah dipanggil Allah Subhanahu. Mereka layak kita doakan, layak dihauli karena berjasa besar membangun Utara, pembangunan agama ulama, pembangunan fisik, kemakmuran umat. Nah, setahun sekali bersama NU acaranya berhaul dan kirim doa, tentu juga pengajian untuk para masyayikh, para ulama, para habaib, para umarok dan seluruh warga Utara. Gitu. Dan kalau acara Pemda, ya otomatis dianggarkan bersama DPR gitu loh. DPR yang menolak, catat 30 tahun lagi dia kan sudah dihauli. Nggak usah ikut dihauli. Dulu saat dia jadi DPR menolak. Iya. Nah, kalau ada anggaran dari APBD per orang ini nasi bungkus 5.000-an, nggak usah mahal-mahal. Kali 5.000 orang, hanya 25 juta. Kecil itu APBD. 25 juta. Apa bisa sebungkus 5.000? Bisa. Berikan beras 5 ton. Iya. Ya enggak? Ya. Lalu ada sayur-sayur macam-macam mie. Telur. Sambal terasi. Hah? Terus ikan berapa gitu. Yang masak biar banser-banser itu pakai panci besar-besar. Ya, serbaguna. Iya. Nanti yang bungkusi mbak-mbak Fatayat sama ibu mus selesai. Kalau pakai catering yang mahal mas, per orang 25.000. Tapi kalau masak sendiri cukup belikan beras, beberapa orang-orang ini juga malah bantu sayur kan. Nah itu murah meriah. Masalah pokoknya kapan-kapan diundang ke sini tak tanya. Sunnah Rasul 100%. Apa 50%? Minus makan minum berarti sunnah Rasul 50%. Plus makan minum hanya untuk undang-undangan terhormat. Yang jamaahnya nggak ada makan minum, itu sunnah Rasul 75%. Lumayan lah. Nggak enak Bupati, kami undangan khusus kan, habis pengajian makan kan, ya jamaah nggak diberi makan. Lah saat kami makan, banser ngirik kami begini. Bagaimana saya non? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya, ikut
membela, setia, menjaga negara, itu bagian dari iman. Kita ikut ulama, mana dalilnya? Pokoknya membela negara wajib, menjaga kedaulatan negara wajib. Cinta tanah air merupakan ekspresi, manifestasi perwujudan dari keimanan seseorang. Itu kalau ikut ulama seperti itu. Mereka yang nggak ikut ulama, nggak ada hubungannya antara cinta tanah air dengan keimanan. Orang kafir pun cinta tanah air. Orang nggak percaya, orang PKI pun cinta tanah air. Aduh. Orang munafik juga cinta tanah air. Nggak ada korelasi antara cinta tanah air dengan keimanan. Katanya orang yang di luar NU, katanya mereka yang nggak ikut ulama, tapi NU kekeh ikut Hasyim Asy'ari yang punya kalimat hubbul watan minal iman, cinta tanah air bagian dari iman. Nalarnya bagaimana? Satu, ta'assi bi Rasulullah SAW, menguswai Rasulullah, yang Rasulullah itu juga full cinta tanah air. Ada dalil? Ada. Hadis Bukhari dia itu ketika Nabi hijrah ke Madinah 16 bulan sholatnya tidak boleh menghadap ke Masjidil Haram, diperintah menghadap ke Masjidil Aqsa 16 bulan. Nabi rindu dengan Ka'bah, rindu dengan Makkah tanah airnya. Nabi pun minta, ya Allah, kembalikan kiblatnya menghadap Masjidil Haram. Nah, Allah pun menjawab di surat Baqarah, qad nara taqalluba wajhika fis sama falan walliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka satral Masjidil Haram. Muhammad, aku melihat kamu sering menengadah ke langit dan berdoa supaya kiblatnya dikembalikan ke Masjidil Qiblatan tardoha, kiblat yang kamu sukai. Oke, tak respon langsung hari ini. Fawalli wajhaka satral masjid. Mulai hari ini hadapkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Wah, Nabi puas, marem, senang. Apa? Bisa mengobati rindu. Sholatnya dibolehkan menghadap Masjidil Haram. Itu Al-Quran. Cerita tentang betapa rindu dan cintanya Nabi kepada Mekah yang notabene tanah airnya. Nah, ayat ini menunjukkan Nabi rindu dan cinta tanah air. Yang mengingkari berarti mengingkari ayat ini. Ambil. Yang kedua, tapi negeri ini kan ngayomi semua agama. Apa ini sunnah Rasul? Negeri ini melindungi seluruh suku, etnis, dan pemeluk agama meskipun di luar Islam. Apa itu sunnah Rasul? Yes. Sunnah Rasul? Yes. Yes. Madinah yang dirintis, didirikan Nabi dan dipimpin Nabi sendiri, itu tidak hanya untuk Muslim. Nabi berkomitmen negara Madinah memayungi seluruh pemeluk agama. Monggo yang ngerti sejarah, Bani Nadir Yahudi, Bani Qainuqa Yahudi, Bani Daumatil Jandal Yahudi, Bani Quraidah Yahudi, Khaybar campur Kristen Yahudi Sabi'i. Muslim ada di sekitar Masjid Nabawi dan sekitar Masjid Kuba. Madinah yang penduduknya heterogen kayak Luwu Utara. Ternyata Nabi nggak mau mengusir orang karena non muslim. Berkomitmen semua dilindungi, semua diayomi. Kal Bupati berkomitmen Luwu Utara ramah untuk semua, makmur untuk semua, teduh untuk semua.
semua, memayungi semua. Emang seperti itu juga kepemimpinan yang dipraktekkan dan dicontohkan Rasulullah SAW. Paham? Amin. Mereka-mereka yang mau ganti Pancasila, mau diobrak-abrik ganti model negara baru, itu mesti antara lain alasannya ini negeri campur-campur, muslim kafir campur, menyebabkan laknat turun, usir mereka, dan ini hanya untuk negeri Islam. Nah, apa Nabi seperti itu? Enggak. Nabi mendirikan Madinah, memayungi semua. Clear. Dan itu ada hikmahnya. Nabi kita semua diwajibkan dakwah kepada yang non-muslim. Kalau kamu punya konsep non-muslim harus diusir dari NKRI, lalu bagaimana cara kamu menyampaikan dakwah kepada mereka? Lalu kamu usir, kok bodoh amat? Ya mending non-muslim tetap jadi tetangga, ya non-muslim tetap ada di pegawai Pemda, nggak masalah. Justru itu kesempatan emas bagi kita untuk menunjukkan ini loh ademnya Islam, ini loh damainya Islam, ini loh akhlak Islam, ini loh adab Islam. Tunjukkan kepada mereka makhluk moral Islam yang luar biasa. Nanti mereka akan tertarik masuk Islam. Kami punya tetangga, alhamdulillah, kira-kira jarak 50 meter lah, 100 meter gereja seminari. Yang agak atas 5 kilo gereja. Kebetulan kami ditakdir akan lumayan gampang dapat rezeki. Ketika mereka membagi santunan kepada masyarakat, saya sama istri saya juga membagi paket sembako setiap bulan sekali kepada masyarakat muslim non-muslim. Nggak saya beda-bedakan. Itu murni kemanusiaan. Itu kasih sayang dari Islam untuk seluruh umat manusia. Alhamdulillah tanpa kami paksa untuk masuk Islam. Sering menerima beras bulan minyak dari kami. Akhirnya tahun 2011 terjadi bedol agama. Hampir seluruh jemaat di salah satu tempat ibadah rumah menyatakan masuk Islam. Lalu nggak lama kemudian tempat ibadahnya oleh si pimpinannya disuruh membeli saya, kita beli. Dan sekarang menjadi madrasah. Belum. Nggak perlu kita bikin negara yang non-muslim usir. Nabi nggak begitu loh. Justru ketika mereka bersama kita, ada kesempatan emas untuk menarik mereka masuk Islam, mendakwai mereka. Qulil haqqa walau kana murran balighu anni walau ayat. Sampaikan dakwah dari kami kepada mereka meskipun hanya satu. Nah, dijawab Bu, kalau kami genduren selamatan, tetangga muslim kami undang, non-muslim juga kami undang acara makan-makan. Kami sedang walimatul urus, muslim kami undang, non-muslim kami undang. Enggak kita beda-beda. Kalau diundang enggak datang, ya kita apa Bu? Jawa ini diteri berkat loh. Banduli. Apa namanya? Konjok. Ya berkatnya diantar ke sana nih dulu. Konjok. Pokoknya begitu. Dan kita gitu aja. Kerukunan, kedamaian antara muslim non-muslim, sesama warga, sesama umat manusia, sesama NKRI. Dan alhamdulillah kiai nggak kurang akal. Secara lisan dakwah enggak benar. Tapi berkat yang kita kirimkan ke sana, ya dipakai dulu. Muka-muka yang makan beras ini, nasi ini dapat hidayah. Al-Fatihah.
Secara zahir kami memang hanya membagi sembako secara zahir. Kami juga nggak, masuk Islam enggak juga. Tapi kami nggak kurang akal, Mas. Ya beras sebelum dibagi di negara model kayak begini ngayomi semua. Ini meniru Rasulullah SAW yang memimpin negara Madinah juga dengan konsep mengayomi semua pemeluk. Terus hikmah kedua, nun sewu tabi ya Bu ya. Apa hikmah kedua? Tidak semua wilayah Islamnya mayoritas. Jangan sakiti orang Kristen. Jangan ganggu orang Kristen. Jangan dolimi orang Kristen. Kenapa? Di Papua sana kita minoritas. Di NTT kita minoritas. Di Halmahera kita minoritas. Di Nias kita minoritas. Di beberapa wilayah Sumut kita minoritas. Asal di wilayah yang mayoritas kita nggak pernah mendolimi non-muslim, maka saat saudara muslim ada di suatu wilayah yang minoritas, insya Allah muslim yang minoritas nggak didolimi oleh non-muslim yang mayoritas. Itu. Nah kita itu kadang lucu. Orang mereka karena minoritas kita gebukin. Ganti minoritas muslim di luar daerah digebukin, kita ngamuk. Nah, kamu yang memulai sih. Nyuwun sewu Gus Dur. Nanya kepada kami, apa bukti hebatnya ulama Jawa? Ya kita bilang, mereka meskipun Jawa, hari-hari berbahasa Jawa, tapi bisa mengarang kitab berbahasa Arab. Sementara orang Arab nggak bisa ngarang kitab Jawa. Ulama Jawa hari-hari berbahasa Jawa, bisa ngarang kitab berbahasa Arab. Itu hebatnya kiai-kiai Jawa. Apa Gus Dur bilang? Bukan itu. Terus apa Gus? Bukti hebatnya ulama Jawa. Komitmen tidak akan merusak gereja maupun candi. Meskipun kami di Jawa mayoritas, komitmen tetap menjaga, melindungi minoritas. Gereja jangan dirusak, Candi Borobudur, Prambanan jangan dirusak. Itu kata Gus Dur, bukti hebatnya ulama Jawa. Loh, kok begitu Gus? Lah iya, dengan adanya komitmen kita menjaga itu, maka makam 7 wali Jimbali kita tanpa meminta, orang Bali, pecalang yang beragama Hindu, dengan tulus ikhlas sukarela mereka menjaga makam Bali itu, habaib 7 itu. Itu Jimbali yang menjaga pecalang beragama Hindu. Tanpa kita bayar, tanpa kita minta, mereka jaga. Dan mereka cukup. Kenapa dijaga? Ya, di Jawa Borobudur juga dijaga oleh apa? Pancer. Itu loh Mas, enak. Saat kita mayoritas mengamankan yang minoritas, ganti kita minoritas diamankan oleh yang mayoritas. NKRI Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Paham Bu? Kayak begini, paham ya? Ada orang bodoh dulu ngebom gereja di Sleman. Tanggapan takbir Allahu Akbar, gereja dibom. Wow, jihad, takbir. Nggak taunya gereja ini sudah asuransi. Setelah dibom, urus klaim asuransi cair miliaran. Dengan dana miliaran
bisa dibangun lagi lebih besar dan lebih megah. Itulah hasil jihadmu. Kok bodoh amat orang. Mbok yo mikirnya kayak orang karambol itu. Orang karambol Gus Dur kelihatannya menjaga gereja, tapi ternyata apa yang ditarget? Masjid di Papua dijaga. Saya 11 hari di Timika ngaji di masjid-masjid. Hari raya Idul Fitri di kota Timika sekitar 11.000 jamaah yang jaga pemuda Kristen. Kalau mereka ditanya, ngapain kamu mau jaga masjid? Jawabnya, ya di Jawa dijaga Banser, gereja kami. Selesai. Daripada kita ngirim Banser 1.000 jaga masjid-masjid di Papua, berapa biayanya? Mahal. Ingin masjid di Papua terjaga oleh pemuda Kristen, gampang, sini dijaga, sana kan dijaga, selesai. Dan itu namanya karambol, kelihatannya bak sini, padahal yang ditarget ngono. Itu mas. Oke. Butuh cerdas. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada yang lebih dalam dari itu lagi. Sebetulnya hadis Bukhari ini, nanti orang sebelum masuk surga pun itu dia dipertemukan dengan siapapun yang pernah didolimi. Orang ini meskipun awalnya pahalanya banyak, haji berkali-kali, sholat tahajud macam-macam, akhirnya karena banyak yang gugat, yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Banyak orang yang gugat, fayu'ta hadza min hasanati wa yu'ta hadza min hasanati. Dia pernah ngampleng ini, pernah utang enggak bayar, pernah menyakiti, macam-macam itu. Akhirnya mereka-mereka yang pernah dizalimi gugat, pahala orang ini dikurangi untuk membayar tanggungannya itu. Ketika pahala habis dan yang gugat masih banyak, maka dosa mereka dikurangi, dibebankan pada orang ini dan berakhir masuk neraka. Itu loh namanya muflis, itu namanya orang bangkrut. Nah, yang perlu kami catat bahwa mereka yang dipersilahkan gugat karena kita sakiti, kita zalimi, kita lukai, bukan hanya muslim. Enggak ada dalil yang mengatakan yang boleh gugat sesama muslim. Nggak ada. Muslim non muslim, kalau kita rugikan, kalau kita zalimi, kita lukai, kita sakiti, kelak diberi hak untuk menggugat. Halo. Jadi itu apa? Jadi orang ngawur berbuat zalim, kafir, kampleng, kafir bacok, kafir tembak, itu sama sekali nggak benar, nggak mencontoh Rasulullah, nggak menjaga kerukunan, dan nggak menyelamatkan dirinya. Saat dia akhirat nanti harus dihisab, dipertemukan dengan mereka-mereka yang pernah dizalimi, lalu mereka diberi hak untuk menggugat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang saya khawatir, kata Mas Duki Mahfud malam itu, ada tetangga belum sholat yang masuk neraka kiainya. Yang kena azab, kena kampleng kiainya. Ditanya, kenapa kamu gak sholat? Ya, terus dia bilang, kulo dereng dimulang, dereng didakwai kali Mbak Yai. Saya belum didakwai oleh kiai.
Kata Kiai, sudah ya Allah. Terus ini, lah itu katanya, iya sudah. Tapi kalau dia kalau ceramah kafir, sesat, bid'ah, beraha. Yang terjadi dari kami bukan tertarik untuk masuk Islam, bukan tertarik untuk sholat, malah antipati, kebencian. Jadi kalau kami sampai mati gak sholat, ya salahnya kiai ini yang membuat hati kami sakit sehingga sampai mati belum sholat. Ya kiainya yang kena. Wih. Orang kita ini mancing, supaya mancing itu dapat ikan, umpannya dimakan ikan. Mestinya kan damai, tenang, dapat strike, nah gitu. Mestinya damai, rukun, tenang, ayem, tentrem, itu Bu ya. Ini enggak. Bawa pentung, takbir, takbir, yuk, takbir. Kamu ini mancing ikan apa ngusir ikan? Apa ini? Ngusir ikan apa pengen mancing biar dapat ikan? Dakwah itu mestinya dengan damai, rukun, ya, aman, sentosa, persatuan. Nah, dalam suasana aman, damai itu memungkinkan kita ngomong dengan tetangga yang sudah akrab. Mas, begini mas, ada beberapa Cina di kami masuk Islam, bukan karena kami bentak-bentak atau kami jalili. Kebetulan maaf, anaknya nangis, nggak diam-diam, malam semalaman nangis, mungkin diganggu jin. Terus ke rumah, Kiai mohon doa Kiai. Kebetulan bapaknya tokoh agama lain, minta doa kepada ayah. Sudah Kiai, nggak sembuh juga. Akhirnya, terus bayi itu dibawa ke rumah, tak panggilkan anak pondok, tak suruh mahal kiam. Ya Nabi salam alaikum. Ini bayi non muslim belum pernah diakikoi, belum pernah diadam di iqamati, belum pernah asraqal badru arena. Di ruang tamu saya, anak-anak tak suruh begini-begini, baca itu, tenanglah si bayi. Besok lusa ke rumah, gimana mas? Udah Kiai, semalaman tenang, tadi malam juga tenang, nggak ngamuk. Alhamdulillah ibunya masuk Islam. Mestinya dakwah itu seperti itu. Non muslim pun diladeni, dilayani, istilah bupati, pelayanan tanpa melihat siapa dia, dari mana dia. Ini dana negara, uang rakyat, kita dipilih oleh rakyat, di-SK oleh presiden, mewakili negara, harusnya dari semua, oleh semua, untuk semua. Dan itu yang dicontohkan Rasulullah SAW. Dan itu yang menyelamatkan pejabat dari hisab. Karena kita sudah berbuat adil, seadil. Kalau misalnya gara-gara non-muslim, pelayanannya kita bedakan. Bagaimana kalau mereka mogok? Nggak usah bayar pajak, apapun kita nggak dilayani. Ngaco. Nggak usah bayar pajak itu mas, kalau di Jawa negara bangkrut. Karena kebetulan bos gudang garam non-muslim, bos bentul non-muslim, bos sampurna apa? Non-muslim, bos maspion non-muslim, bos jarum non-muslim. Dari 5 perusahaan yang tak sebut itu, pajak ke negaranya 10 triliun lebih. Nah, kalau negara pejabat nggak memberi pelayanan secara adil, gara-gara non-muslim diperlakukan secara tidak adil, lalu mereka mogok nggak bayar pajak, bangkrut mas negara ini.
Sekiranya kita ingin semua rakyat apapun agamanya, semua patuh bayar pajak, maka kita pejabat harus memberi pelayanan yang sama. NKRI Harga mati. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin, Gus Dur itu boleh mengucap selamat hari Natal, boleh. Tapi tentu yang dimaksud Gus Dur bukan untuk konten Jombang, bukan untuk konten Blitar, Malang, Kediri. Yang dimaksud Gus Dur itu untuk konten NTT, Papua, dan yang segala macam. Kenapa? Mengambil hati Muslim di sana minoritas. Sedesa begini Muslimnya 10 kakak, kepengen punya musola, kepengen dapat izin. Ya, nah ambillah hati ketua RT yang kebetulan non Muslim, ketua RW yang kebetulan non Muslim, kepala desa non Muslim, kepala distrik, kecamatan non Muslim, sambil bawa berkas mohon izin pendirian musola. Pak, selamat Natal Pak, muka-muka bahagia, bla 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 bla. Ya. Sama ini Pak, mohon Pak. Iya. Nanti menghadap kepala desa, Pak selamat Natal, bla 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 bla. Tapi ini Pak mohon tanda. Kan mesti begitu. Hanya dengan mengucap begitu izin lancar. Ngapain harus kaku-kaku? Haram. Ya sampai kiamat gak dapat izin Mas. Aduh. Dalam bahasa Blitar, ngono yo ngono, tapi ojo ngono yo ngono, ojo tapi ojo ngono, ojo kenem. menen Jangan liberal, jangan radi, jangan liberal, jangan radikal. Luwes sesuai dengan situasi dan kondisi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Saya kebut kurang 3, ya. ya Kurang berapa tadi? Pancasila itu Qur'annya apa bukan? Mereka yang radikal memberi pertanyaan, Anda pilih Quran apa pilih Pancasila? Kalau kita jawab pilih Quran, nggak usah Pancasila, jadi radikal, teroris nanti. Pilih Pancasila, nggak usah Quran, kafir, repot. Sebagai Muslim, dimanapun meskipun tidak sedang di Indonesia, kami sedang di Saudi, di Cina, di Rusia, sebagai Muslim, pegangan Quran Sunnah. Saat kami berada di Saudi, saya pakai aturan pemerintah Saudi, bagaimana masuk paspor dan seterusnya. Saat kami berada di Amerika, kami sebagai tamu di Amerika pakai aturan yang berlaku di Amerika. Dan kami sebagai Muslim di Indonesia maupun di mana-mana pegangan Quran Sunnah. Tapi ketika kami sedang ada di Luwu Utara, kami pakai aturan yang berlaku di Luwu Utara. Selagi aturan itu tidak ada yang musyrik, tidak ada yang menentang Al-Quran maupun Sunnah. Quran apa Pancasila? Ya itu tadi jawabannya. Dan maaf, nggak ada sila-sila dalam Pancasila yang bertentangan dengan Quran. Hebatnya kiai kita, mereka pejuang, pahlawan, husnul khotimah, syuhada, karena mereka berjuang sampai mati. Tentu mereka ingin punya negara yang berdasar tauhid. Andai mereka nggak ingin tauhid bagi negara ini, ngapain mereka harus berani kehilangan nyawa? Ngapain mereka harus rela kehilangan nyawa? Kalau ulama rela kehilangan nyawa, artinya mereka kepingin ada la ilaha illallah di bumi Nusantara. Nah, makanya sila pertama pun sila tauhid. Cuma redaksi tauhid itu ada redaksi tauhid yang Islam menerima,
tapi non-muslim menolak. Ada pula redaksi tauhid yang Quran ada, hadis ada, Islam menerima, non-muslim juga menerima. Apa redaksi tauhid yang Islam membenarkan, Quran ada, non-muslim keberatan? Pancasila satu, la ilaha illallah. Nah itu non-muslim keberatan. Ya, Pancasila satu, qul huwallahu ahad. Orang lain keberatan. Tapi di Quran ada kalimat tauhid yang non-muslim gak keberatan menerima. Apa itu? Wa ilahukum ilahun wa ilahukum ilahun wahid. Tuhanmu Maha Esa. Kan gitu ya terjemahnya. Tuhanmu Maha Esa. Ternyata ketika ketuhanan yang Maha Esa, wa ilahukum ilahun wahid, disodorkan kepada tim 9 PPUPKI Perumus Piagam Jakarta, ada Marani juga kan, non-muslim pun oke menerima. Nah, kalau ada kalimat tauhid yang dibenarkan dalam Quran dan ada dalam Quran, non-muslim bisa menerima, bisa menyatukan semuanya. Kalau itu ada, ngapain dipaksakan kalimat tauhid yang orang non-muslim menolak? Itu loh kiai kita. Itu namanya wasatiyah. Itu moderasi. Islamnya kena, tauhidnya kena, negaranya utuh. Kadang ada yang fanatik nasionalisme murni tanpa tauhid sekuler. Kepingin tauhid murni tanpa nasionalisme radikal, memecah belah bangsa. Dan ulama kita bisa jadi tengah-tengah, tauhidnya kena, negaranya utuh. Apa itu? Wa ilahukum ilahun. Sila kedua, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Sungguh Allah perintah kepada kita semua melakukan keadilan. Wal ihsan, berbuat sebaik-baiknya, seakhlak-akhlaknya, sesantun-santunnya, seihsan-ihsannya. Itu namanya adab, tata krama. Diperintah bila adli wal ihsan. Dari ayat al adli wal ihsan, maka muncul sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Halo. Nanti tahlilan genduren. Genduren itu upacarane wong NU. Ini upacara Pancasila. Pancasila ketuhanan yang Maha Esa. Genduren yang dibaca zikir la ilaha illallah semuanya itu sama dengan la ilaha illallah. Acara genduren duduknya rapi semua, baju juga baik, nggak sakar kecil. Itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, muslim non muslim kami undang semua asal mau datang. Itu persatuan Indonesia. Mau memulai tidak diktator, tidak otoriter. Nggak ada Pak Mudin ketua NU, saya yang imami, nggak mau tak kampleng, nggak ada. Sebelum dimulai, Mas, teman yang imami tahlil, Mas. Enggak lah kiai, saya masih muda, kosong imam, kiai saja. Gigi saya sakit nah, sama yang imam. Ya pun, saya ngimami tapi kiai yang doa ya. Yes. Deal. Itu loh sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijakan dalam permusyawaratan. Selesai tahlilan, yang baca makan rawon sendiri, yang nggak baca sepiring makan rawon sepiring, imamnya rawon sepiring, panser yang gede-gede itu rawon sepiring, non muslim yang datang juga rawon sepiring. Bubar pulang diberi berkat satu-satu. Ya, sama tanpa pernah ditanya.
Kamu tadi baca apa enggak? Enggak ada tadi berkat itu nanya-nanya begitu. Mau baca, mau enggak, mau muslim, mau non muslim, semuanya di. Dan itulah namanya keadilan sosial bagi seluruh jamaah Kendureng. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makanya aneh kalau ada orang NU yang setiap malam Jumat upacara Pancasila mengamalkan Pancasila lewat kenduran, lewat tahlilan, ikut-ikut demo aksi di Monas, Jokowi kafir, Pancasila tauhid, hormat merah putih musyrik. Sampai ini berkat kamu makan, ya kan? Kenduran mau, Ingkong mau, berkat mau, giliran ber-NKRI tidak mau. Padahal tahlilan malam Jumat itu pengejauhan dari Pancasila. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terakhir, hadirin rahimakumullah, haul dibilang nggak ada dalilnya. Padahal Nabi menghauli Siti Khadijah, sembelih kambing, dipotong-potong, dimasak, dibagi ke tetangga, teman-teman, sambil Nabi meriwayatkan sejarahnya Siti Khadijah. Itu ada di Sahih Bukhari, Sahih Muslim, juz 2 370. Kita para pahlawan, para TNI Polri, setiap 16 Agustus mesti tabur bunga ke Taman Makam Pahlawan setahun sekali. Itu sunnah Rasul. Sunnah Rasul. Dulu Nabi mentradisikan itu. Hanya karena Arab diberontak Wahabi, itu hilang semua. Untung di NKRI nggak hilang. TNI Polri tetap berziarah setiap 16 Agustus sore tabur bunga. Kitab Syarhus Sudur halaman 92 karangan riwayat Imam Baihaqi dan Imam Ahmad bin Hanbal, karena sallallahu alaihi wasallam yazuru syuhada fi Uhudin fi kulli haulin. Nabi senantiasa berziarah ke pahlawan perang Uhud setiap haul, setiap tahun. Dan ketika Nabi wafat, fa'ala misla dzalika Abu Bakrin summa Umar summa Utsman. Dilanjut oleh Abu Bakar, Umar, Utsman. TNI lanjut ziarah, lanjut tadi kepada Ibu Bupati, kami tunjukkan mana. Nah ini santap bahwa ini kitab Tarjih Muhammadiyah, kitab pegangan asli Muhammadiyah, keputusan resmi Muktamar Muhammadiyah, ditulis dalam himpunan putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah. Nyata memerintahkan berziarah kubur. Tadi tak tunjukkan pada Bupati. Halaman 234-35, Muhammadiyah resmi memerintahkan berziarah kubur, mendoakan ahli kubur, mendoakan mayit usai pemakaman, yang kalau kita namanya tarjih. Halo. Tahun depan, kapan kita insya Allah kesini lagi. Amin. Tapi acaranya haul. Amin. Ya. Allah. Haul bekerja sama antara MUI, Kemenak, NU, Muhammadiyah, dan Pemda. Yap. Sing badani Bupati. Gitu ya. Jadi tak banyak, muka-muka jadi lagi, ternyata sudah yang kedua. Hah? Apa? Provinsi, tapi muslimat yang kompak. Biar wakil bupatinya aja yang naik jadi bupati. Al-Fatihah.
Kita bersolawat kira-kira 2 atau 3 menit, terus itu sebagai doa. Ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Ahlu baitil Mustafa tuhuri hum amanul ardi fattakiri subbihu bil anjumiz zuhuri mithla ma qad jaa fis sunani ya Rasulullah salamun alaika ya Rafi'a asani wa daraji atfatan ya jiratal alamin ya huwailal judi wal karami wasafinul linnajatiha iftanin tufani kulliha fanju fiha la takunu kana waqtasim billahi wa sa'ini ya Rasulullah salamun alaika ya Rafi'a syahdi wa daraji ya jiratal alamin ya huwailal judi wal karami rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi dhalimatihim wa mu'afatihim minal minani ya Rasulullah salamun alaihi ya Rafi'a syahdi wa daraji ya Rasulullah salamun alaihi ya Rafi'a syahdi wa daraji atfatan ya jiratal alamin ya huwailal judi wal karami. Tambahin syair sebentar, tapi nggak pakai di terbang. Kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji wa maridin anta aiduhu qad atahu Allahu bil faraji wa zamanin anta hakimuhu zalama fihi minal iwaji ya Rasulullah salamun alaika ya Rafi'a syahdi wa daraji ya Rasulullah salamun alaika ya Rafi'a syahdi wa daraji atfatan ya jiratal alamin ya huwailal judi wal karami wajhukal maymun hujjatuna yawma ta'ti an-nasu bil hujaji fajazakallahu khairal jazaa ya muniral kauni bil balaji kulla yawmin nartaji farajan rabbi ajil minka bil faraji ya Rasulullah salamun alaika ya Rafi'a syahdi wa daraji ya Rasulullah salamun alaika ya Rafi'a syahdi wa daraji atfatan ya jiratal alamin ya huwailal judi wal karami. Sebelum kami turun, kami simpulkan satu tradisi wirid lanjut ya.
Itu Bukhari, Fathul Bari, juz 2, 3, 2, 4. Sahih Muslim, juz 1, 4, 10. Yang kedua, tradisi selamatan di rumah duka yang pertama setelah mayat dikubur, ya. Lanjut, itu Sahih Bukhari 5, 4, 17. Kalau itu sampai 7 hari, lanjut, itu benar. Kitab Ad-Dibat Syarah Sahih Muslim juz 2, 4, 90 sahih. Al-Hawi lil Fatawi juz 2, 178 juga sahih. Yakin pahalanya nyampe, benar. Yakin pahalanya nyampe, benar. Itu Sahih Bukhari 2563, Sahih Muslim 1672, 1672. Haul, Nabi menghauli Siti Khadijah. Itu Bukhari, kalau di Muslim juz 2, 370. Nabi sembelih kambing mengenang wafatnya Siti Khadijah. Habis acara ada makan-makan. Lanjut apa enggak? Lanjut. Makan setelah acara itu loh. Ya, itu di kitab Ar-Rasail As-Salafiyah halaman 46, karangan Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy-Syaukani, karangan Imam Asy-Syaukani. Dan sekalian mumpung kumpul di sini, tak klarifikasi beberapa ustadz yang bilang nggak usah ada masak-masak di rumah duka, haram. Jangan makan-makan kenduri di rumah duka, haram. Itu tradisi jahiliyah, niyahah, ratapan model jahiliyah. Hadis yang mengatakan selamatan di rumah duka itu ratapan jahiliyah ada di Bulughul Maram, riwayat Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi di syarahnya Bulughul Maram juz 1 halaman 42, karangan Imam At-Tarifi, Imam Ahmad bin Hanbal yang meriwayatkan hadis itu bilang seperti ini: hadzal hadisu la aslalahu. Hadis yang melarang-larang menuju jahiliyah, acara selamatan, hadis itu enggak berdasar, alias hadis aspal, dikira asli padahal palsu. Terima kasih Bupati. Insya Allah Luwu Utara tetap barokah. Amin. Thayyibah. Amin. Ya Allah, apalagi usul saya itu diterima. Amin. Ya. Tahun depan yang menghauli Bupati, tahun 3 tahun lagi yang menghauli Wakil Bupati, 50 tahun lagi kita semua yang dihauli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.